Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Nur Salam dengan teman saya. Perkenalkan nama saya Michael Senanavi. Kami berdua dari kelas Sistem Otomasi Industri EL 4505 akan mempresentasikan tugas besar sistem pengisian botol parfum. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari skematik sistem pengisian botol parfum itu sendiri. Pertama kita bisa dilihat di sini terdapat konveyor dan juga ada pneumatik dan crimping bottle, capping bottle dan water pump sebagai aktuatornya. Dan sensornya terdapat proximity yang untuk pendeteksi size dan proximity position. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu alurnya seperti apa. Jadi pertama di sini botolnya ini akan dideteksi terlebih dahulu ukurannya. Ini proximity size-nya kan ada yang di atas sama yang di bawah. Yang di bawah itu misalkan itu 30 mili dan yang di atas itu adalah botol yang 50 mili. Nah, jadi ketika dideteksi, ketika pendeteksiannya adalah botol yang 30 mili, ini akan mengset timer ke water pump di sini untuk menyalakan pengisian botolnya itu selama 3 detik. Tapi kalau misalkan yang dideteksinya adalah yang 50 mili, jadi nanti mengset timer yang water pump-nya itu selama 5 detik. Nah, setelah melewati yang proximity size ini akan melanjutkan ke proximity position, yang dimana di sini akan dideteksi apakah botol parfumnya ini sudah masuk gitu, akan menuju ke water pump atau tidak. Kalau misalkan di sini dideteksi ternyata ada, nanti pneumatiknya ini kan kondisinya awalnya emang udah kebuka gitu. Nanti ketika udah masuk ada 4 botol dan dideteksi sebagai 4 gitu, ada 4 botol yang masuk, baru di sini pneumatik yang di sebelah sini itu akan menutup. Nah, setelah menutup, yang di sini ketika udah 4 juga menutup, nanti akan mengisi botol sesuai dengan timer yang sudah di set sebelumnya. Nah, kalau misalkan sudah mengisi botol sesuai timer, nanti akan dibuka pneumatiknya dan menuju ke proximity position selanjutnya. Ketika sudah mendeteksi 4 yang keluar, nah nanti ketika 4 yang keluar ini, di sebelah sini sebenarnya ada mekanisme secara manual yang dimana di sini tuh nantinya ada plat besi seperti itu. Yang plat besi itu nantinya akan memperlambat pergerakan dari botol parfum tersebut yang nantinya botol parfumnya itu akan diisikan atau dipasang tutup botol oleh karyawan pabriknya. Nah, setelah dipasang secara manual satu persatu, nanti akan dilanjutkan ke proses crimping bottle. Nanti untuk proses crimping bottle-nya itu diprosesnya satu persatu gitu, enggak seperti yang tadi 4. Jadi nanti masuk dulu, setelah masuk ke proximity yang position ini, setelah dideteksi ternyata ada, nanti pneumatik yang sebelah sini nutup, terus ketika sudah sampai di sini, nanti pneumatiknya yang di sini juga nutup, terus di crimping bottle-nya, setelah crimping bottle-nya selesai, nanti pneumatiknya ngebuka, terus akan melanjutkan ke sini dan dideteksi lagi oleh proximity position, nah yang nantinya akan nutup lagi untuk selanjutnya proses yang botol sebelumnya yang belum di crimping bottle gitu. Dan begitupun ketika proses berikutnya di bagian capping bottle itu juga sama seperti yang crimping bottle kurang lebih. Dan selanjutnya di sini ada water level sensor yang dimana ini mekanisme yang terakhir itu difungsikan sebagai untuk mendeteksi apakah ada error saat pengisian botol parfum tersebut atau tidak. Jadi ketika sudah masuk ke water level sensor nanti dideteksi apakah di dalam botol parfum tersebut sudah penuh atau ada yang kosong atau yang error gitu pengisiannya atau tidak. Kurang lebih untuk penjelasan cara kerja dari skematiknya seperti itu. Next. Nah, selanjutnya dari cara kerjanya mungkin ini tidak jauh berbeda dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama ini botol akan diisi per 4 botol selama 5 detik atau ya tadi 3 detik gitu sesuai pendeteksian dari botolnya sendiri. Lalu yang kedua itu botol akan sedikit tertahan dan pegawai memasukkan tutup botol. Nah, di sini kalian bisa lihat di sebelah sini itu ada plat besi yang di sini itu akan memperlambat pergerakan dari botol-botolnya gitu. Nah, nanti kita bisa lihat juga di sini yang di bagian plat besi sudah diisikan tutup botol oleh karyawannya. Nah, setelah itu lanjut proses berikutnya adalah botol akan di-crimping satu persatu sesuai yang saya jelaskan tadi dan yang keempat itu adalah botol akan di-capping satu persatu juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Next. Selanjutnya di sini ada flowchart dari cara kerja algoritma logaritma dari sistem tadi. Yang pertama itu mulai atau start, lalu inisialisasi PLC dan HMI, lalu selanjutnya set timer
untuk pengisian botol yang dilakukan saat botolnya sudah dideteksi apakah itu botol yang 30 mili atau 50 mili. Selanjutnya ketika sudah di set timernya akan mengeksekusi ladder diagramnya yang sudah diprogram yang dimasukkan ke PLC dan selanjutnya akan mengoperasikan conveyor dan lanjut ke sini akan membaca input sensor. Tadi kan input sensornya banyak gitu ya. Ada beberapa sensor proximity dan kalau misalkan sensornya itu tidak menerima input gitu, nanti akan dideteksi lagi dari sensornya apakah sudah ada inputan atau belum. Jadi balik lagi. Tapi kalau misalkan sudah mendapatkan input, dia akan lanjut ke mengoperasikan aktuator atau pneumatik yang ada pada sistem tersebut. Ya kurang lebih seperti itu flowchartnya. Next. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sensor dan aktuator yang digunakan pada sistem ini. Yang pertama, untuk sensor pendeteksiannya sendiri, ini sebenarnya ada dua. Yang pertama dulu, yang ini adalah sensor fotoelektrik yang jenis Omron E3FA TN11, yang dimana di sini kita memiliki spesifikasi sensing distance-nya itu 20 kurang lebih 2 sampai 20 meter. Terus respon time-nya itu 0,5 milisecond dan untuk power supply voltage-nya yang input ke sensor tersebut 10 sampai 30 voltage dan untuk output-nya sendiri ini tipenya NPN. Nah, selanjutnya di sini ada sensor pendeteksian untuk apa ya namanya? Pengganti gitu kalau misalkan yang tadi nggak ada gitu. Ini ada proximity sensor. Proximity sensornya sendiri bertipe dengan LJC 18A3 BZ per BX. Nah, untuk sensor ini memiliki spesifikasi detection distance-nya itu lebih pendek daripada yang tadi photoelectric sensor yaitu 10 mm dengan toleransi 10%. Untuk ini distance-nya juga bisa di-setting gitu, 0 sampai 8 mm. Dan untuk supply voltage-nya 12 sampai 24 volt. Power supply-nya yang DC gitu, bukan yang harus bolak-balik. Terus untuk jenis proximity-nya sendiri ini merupakan proximity kapasitif. Jadi bisa mendeteksi yang logam ataupun non-logam gitu. Next. Nah, selanjutnya di sini ada aktuator yang pertama kita gunakan pada konveyornya tersebut adalah ada motor PG45 dengan torsinya yaitu yang cukup besar ya, yaitu 120 kgfcm karena kita bisa lihat dari sistem tadi menggunakan plat besi, jadi cukup berat gitu. Untuk speednya sendiri dia bisa sampai 15.000 rpm. Terus untuk power voltage-nya atau inputannya itu sampai ke 24 volt DC. Dan untuk force torque-nya tadi eh sorry sebelumnya. Nah, dia sampai ya 100 kgfcm dan untuk torque secara stallnya itu 150 kgfcm. Next. Aktuator berikutnya itu ada motor water pump-nya yaitu tipe P2430. Untuk voltage yang sendiri 24 volt dengan max flow rate-nya itu adalah 8,5 liter per menit. Ya ini udah cukup cepat sih untuk mengisikan botol parfum. Next. Selanjutnya di sini untuk pneumatiknya bertipe SMC MDB B50300Z yang dimana memiliki spesifikasi dia itu untuk penekanannya itu proof pressure-nya itu sampai 1,5 megapascal dan maksimumnya itu maksimum operating pressure-nya 1 megapascal dan minimumnya itu 0,05 megapascal. Next. Nah, selanjutnya karena tadi kita menggunakan pneumatik, otomatis kita juga membutuhkan kompresornya gitu. Yang dimana kompresornya kita menggunakan yang jenis Hitachi Babycon ini dengan spesifikasi tekanan kerjanya itu sampai 8 bar dan tenaganya itu 0,75 kilowatt. Next. Selanjutnya tadi kan ada mesin crimping juga yang dimana kita menggunakan mesin crimping Zonesun ZS YG08. Untuk spesifikasinya tinggi kerjanya 60 mm dan dapat di setel. Terus kecepatannya itu bisa 800 sampai 1000 botol per jam. Nah, selanjutnya ini ada sensor yang terlewat. Untuk sensor yang ketiga ini adalah water level sensor yang tadi untuk mekanisme terakhirnya dengan tipe XKC Y25 T12V. Di mana input voltage-nya itu input tegangannya itu DC 5 sampai 24 volt dan konsumsi dayanya itu 5 mA dengan memiliki spesifikasi respon time-nya itu 500 milisecond dan
range-nya itu 0 sampai 20 mm. Next. Oke, selanjutnya untuk PLC yang digunakan pertama ada CP2E. Ini bisa digunakan karena dirasa sudah cukup untuk semua inputan maupun outputan. Lalu di sini yang jadi tolak ukur utama mungkin sini juga disediakan 24 volt DC gitu ya untuk outputannya, terus 13 wattnya untuk power consumption-nya maksimalnya. Jadi cukup hemat. Terus untuk input dan outputnya udah cukup gitu ya dari CP2E. Cuma kalau misalkan dirasa masih kurang, ini harusnya PLC 2 itu bisa menggunakan CP1L karena di sini untuk input outputnya ini lebih banyak daripada yang sebelumnya gitu. Jadi concern utamanya mungkin kalau menggunakan CP1L adalah di input dan outputnya, dan mungkin kalau secara harga juga memang terlihat lebih berbeda ya, lebih mahal dan mungkin lebih proper juga. Selanjutnya untuk wiring diagramnya di sini COM-nya dimasukkan ke positif 24 volt. Terus di sini kan ada push button, terus ada proximity, dan yang terakhirnya adalah water level sensor. Nah, sebenarnya nggak harus di 24 volt juga, karena kalau dilihat dari tadi berapa operating voltage dari sensornya bisa ke 10 volt juga udah cukup gitu. Jadi kalau misalkan nggak ke 24 volt, ke 10 volt gitu, misalkan ada step down-nya gitu ya, nggak masalah gitu. Selanjutnya untuk input outputnya di sini ada pneumatik, conveyor, terus ada mesin crimping gitu. Nah, di sini semua disambungkan ke 24 volt gitu, 24 volt DC ya, ke COM-nya ke positif 24 volt, dan ada yang ke negatif satunya. Sama biasanya di masing-masing kayak di conveyor sama di crimping kemungkinan besar, sama di pompa isi botol itu ada adaptor lagi tambahan gitu. Jadi ada supply dari luar sendiri yang tidak disambungkan ke sini gitu. Terus ini rangkaian otomasi powernya. Selanjutnya adalah referensi yang digunakan untuk pengerjaannya. Karena tadi menggunakan PLC Omron, maka di sini menggunakan CX Programmer, dan satunya adalah CX Designer. Nah, ini CX Designer untuk melakukan simulasinya. Pertama di sini ada push button untuk on dan push button untuk stop, dan sini gunakan latching menggunakan internal relay supaya tidak memakan alamat input dan output. Sebenarnya nggak harus pakai latching, bisa menggunakan instruksi keep gitu. Selanjutnya sini untuk menyalakan conveyor berdasarkan dari on system gitu. Terus di sini ada on system, terus ada proximity yang 30 mili dan 50 mili. Jadi proximity 30 mili ini dia akan melakukan mana nih? 10.01. 10.01. Jadi di sini melakukan normally close terhadap timer yang 50 detik. Jadi biar kalau misalkan dia mendeteksi yang 30 mili yang bisa nyala, timernya hanya yang 30 detik gitu. Dan begitu kebalikannya untuk yang 50 detik. Dan di sini menggunakan diff down ya. Diff down, jadi saat misalkan mendeteksi gitu, mendeteksi botol, baru terhitung saat sudah selesai dideteksi. Nah, ini dinyalain dulu. Satu udah nyala. Ini nilainya posisinya sekarang 4. Saat mendeteksi, dia tidak bertambah. Saat tidak dia mendeteksi, botolnya udah lewat, baru dia mendeteksi gitu. Ya, konsepnya menggunakan diff down. Dan ada timernya juga untuk pengisiannya. Terus crimping botol di sini menggunakan foto elektrik atau menggunakan proximity. Kalau dinyalain, maka penahan yang buat keluarnya, kalau misalkan dia mendeteksi botol, penahan keluarnya akan menutup, jadi dia botol tidak akan bisa lewat. Terus saat kita lepas, penahan masuknya juga ikutan tertutup, artinya dia udah melewati sensornya dan nggak ada botol yang bisa ikut masuk, terus nanti bakal di crimping selama 5 detik. Untuk capping botolnya kurang lebih sama seperti yang crimping, dan yang terakhir adalah di sini ada water level sensor untuk pengecekan barang cacat. Jadi kan kalau yang ada disebutkan sebelumnya, jadi cara kerja water levelnya itu sebenarnya
dia mendeteksi ada atau enggaknya air gitu. Jadi kalau misalkan botolnya sudah terisi, artinya diloloskan. Tinggal selanjutnya dicek quality control oleh pegawai gitu. Jadi kalau misalkan emang nggak ada airnya, maka dia dianggap gagal. Oke, jadi misalkan ini untuk menyalakan, ya, maka konveyor akan langsung menyala dan ini adalah pneumatik di sini tertahan. Jadi dia secara otomatis akan tertahan saat warna biru. Nanti di sini ada perhitungan untuk botol lewat, misalkan botol lewat 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, maka kan terbuka saat sudah terisi dan lewat 1, 2, 3, 4. Nah, dia kalau udah lewat semua baru ini tertutup terus terbuka lagi biar bisa masuk. Selanjutnya sini ada satu sekali misalkan lewat, dia saat botol lewat dia akan langsung menutup bagian ini, saat botol selesai lewat dia menutup yang di belakangnya. Jadi botol nggak bisa masuk dua-duaan. Di crimping 5 detik terus lewat. Saat udah lewat, nah baru dia bisa masuk lagi gitu. Terus berikutnya sama yang ini, saat botol lewat dia langsung menutup dan botol udah lewat dia langsung menutup dan langsung mengisi karena posisinya dianggap sama. Terus botol bisa lewat, ini menyala, terus lepas. Nah, nanti bisa lewat. Nah, ini adalah sensor water level tadi yang untuk mendeteksi cacat. Jadi kalau misalkan mendeteksi nggak ada air gitu, nanti dia bisa terdeteksi. Di sini ada indikator bahwa barang itu cacat gitu. Nah, mungkin sekian aja dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.